Bab hujibatin naru bisyahawat. Bab tentang neraka itu diliputi atau dihijabi dengan syahwat. Neraka itu dihijabi dengan syahwat. Dan kita tahu dalam hadis ya, neraka dihijabi dengan syahwat, surga dihijab dengan perkara yang dibenci. Al-Imam Al-Bukhari berkata rahimahullah, qala Abu Abdillah Al-Bukhari rahimahullah, qala haddatsana Ismail, qala haddatsani Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, hujibatin naru bisyahawat, bahwasanya neraka itu dihijab dengan syahwat. Itu dikelilingi oleh syahwat. Wa hujibatil jannatu bil makarih. Dan bahwasanya surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Ini menunjukkan bahwasanya orang kalau mau masuk neraka dia harus melewati syahwat-syahwat. Karena neraka itu diliputi dengan syahwat. Rasulullah menyebutkan dengan jamak, bukan syahwat tapi syahwat, perkara-perkara yang sesuai dengan hawa nafsu. Syahwat itu apa? Hal yang disukai oleh hawa nafsu. Dan banyak syahwat wanita, syahwat tontonan, syahwat yang kita dengar musik-musik, banyak syahwat ya. Syahwat. Sampai berlebihan dalam perkara dunia, pingin beli ini, pingin beli syahwat ya. Seperti Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis menyebutkan seorang kalau diberi harta, dia tidak boleh gunakan seenak syahwatnya. Apa yang pingin dia beli, apa yang dia pingin ini punya, dia punya, itu namanya syahwat. Dia harus membelanjakan hartanya sesuai dengan yang dibolehkan oleh syariat. Tidak boleh seenaknya dia. Ya. Sebagaimana tubuhnya memang punya dia, tapi dia tidak boleh menggunakan tubuhnya pada perkara yang diharamkan oleh syariat. Dia menggunakan kesehatannya, kekuatannya pada hal yang dibolehkan oleh syariat. Karena tubuhnya dan hartanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang syahwat, menggunakan hartanya syahwat. Tentang dia punya harta banyak, seenaknya mau beli ini, mau beli anu, mau beli ini, mau foya-foya, enggak. Neraka itu diliputi dengan perkara-perkara yang disyahwati. Kalau orang ingin masuk neraka, dia pasti melewati syahwat-syahwat tersebut. Dia pasti senang-senang. Satu syahwat dia lewati, satu syahwat dia lewati, satu syahwat dia lewati, kecemplung neraka. Gampangannya kalau neraka ini dikelilingi apa? Syahwat. Tidak mungkin dia masuk neraka kecuali dia melewati berbagai macam syahwat. Sebaliknya, wa hujibatil jannatu bil makarih. Bahwasanya surga itu dikelilingi oleh perkara yang dibenci, yaitu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Asalnya tidak disukai oleh hawa nafsu. Sedekah hawa nafsu enggak suka. Hawa nafsu ingin kita punya harta untuk kita ngapain, kasih orang, buat kita foya-foya sendiri. Tidak disukai ya. Asalnya hawa nafsu kalau kita lagi enak-enaknya tidur, kemudian kita pinginnya tidur melulu. Kalau bisa sholat subuh jam 7 pagi. Ya, kalau enggak sholat subuh sama sekali. Syahwat, hawa nafsu ingin kita tidur. Apalagi kalau hujan. Wah, enak sekali tidurnya. Orang bilang apa yang paling enak? Yang paling enak adalah tidur ketika ngantuk. Semua, mau makanan, mau perempuan, semua kalah. Paling enak apa? Tidur. Kalau udah ngantuk, yang paling enak tidur. Nikmat sekali tidur ya. Tapi ketika azan berkumandang, kita harus lawan hawa nafsu tersebut. Hayya 'alas shalah, ya. Hayya 'alal falah, bangun, mau diapain? Nah, ini kita melawan. Jadi masuk surga meliputi hal-hal yang dibenci, maksudnya tidak disukai oleh hawa nafsu. Siapa yang tidak suka lihat film-film? Film-film menarik. Siapa yang enggak? Semua orang suka nonton film. Film menarik. Apalagi film box office, film Hollywood yang dibuat dengan begitu canggihnya. Siapa yang tidak suka nonton? Menarik. Nonton 2 jam, 3 jam berseri-seri. Siapa yang tidak suka nonton film Korea? Berseri-seri. Tapi ini semua disukai oleh hawa nafsu. Harus kita tinggalkan. Makanya kata Rasulullah SAW, surga diliputi perkara yang dibenci. Dibenci. Karena hidup ini ujian. Hidup ini adalah ujian. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami jadikan perhiasan di atas muka bumi ini, bumi hiasan, untuk kami menguji kalian, menguji mereka mana di antara mereka amalan yang
yang terbaik ya. Maka waspada ya. Seorang harus sadar bahwasanya dunia ini adalah ujian, banyak hal-hal yang diharamkan oleh Allah harus kita tinggalkan, kita lawan hawa nafsu kita supaya bisa masuk surga, karena surga diliputi dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Kalau ada orang bikin jengkel kita pengennya balas. Kita pengen teriak, kita pengen maki dia. Jiwa pengennya begitu. Tapi kita bilang enggak, sabar. Sabar. Ya, karena surga diliputi dengan hal yang tidak disukai. Ini wallahu alam bisawab adalah hukum asal. Hukum asal perkara-perkara kalau kita masuk surga. Kita harus melakukan hal-hal yang dibenci oleh jiwa. Ini hukum asal. Tetapi lama-lamanya dia akan berubah menjadi suatu kebahagiaan. Lama-lama berubah menjadi suatu kebahagiaan. Ya. Seperti orang kalau asalnya kalau suruh sholat malas, mau ke masjid, jalan ke masjid, bangun subuh malas, apalagi bangun malam, sholat malam malas. Tapi lama-lama menjadi kelezatan baginya, kebahagiaan baginya. Seperti orang kalau disuruh memaafkan, dia malas, dia maunya balas dendam, dia mau maki-maki. Tapi ketika dia memaafkan, Allah kasih kebahagiaan dalam hatinya. Dia akan mendapati kebahagiaan, dia merasa dirinya diberi kenikmatan oleh Allah dengan memaafkan tersebut. Orang asalnya kalau mau suruh bersedekah berat, namanya harta kita pingin kita pakai sendiri, ngapain kita kasih kerabat, kasih tetangga, kasih orang, ngapain cari harta susah. Tapi ketika kita sudah sering melakukannya, maka akan kasih kebahagiaan. Akhirnya orang kecanduan bersedekah. Kalau tidak bersedekah dia merasa seperti ada yang kosong. Jadi hal-hal yang dibenci tadi berubah jadi kenikmatan, dan itu kenyataan. Itu kenyataan. Hal yang tadi menjadi apa? Kenyataan. Sebaliknya, neraka diliputi oleh perkara yang syahwat, yang kelihatannya menyenangkan, tapi sesungguhnya berubah menjadi penderitaan hati. Orang sering tertawa-tertawa misalnya, berlebihan. Dipikir apa? Dipikir itu bahagia. Enggak, itu buat hatinya mati. Sengsara. Hatinya sengsara. Orang sering minum khamar lazat, tapi apa? Hatinya sengsara. Narkoba, khamar dan yang lainnya. Ya, orang suka nonton film aja. Suka nonton film, habis nonton hatinya kering, pingin lagi, kecanduan. Sengsara. Timbul kesalahan dalam hatinya. Orang suka melihat yang haram, nonton film yang enggak benar. Allah kasih sengsara. Tidak ada pernah kepuasan yang pernah dia rasakan. Akhirnya hal yang halal yang dia miliki, istrinya dia pun tidak pernah merasa puas. Akhirnya dia hidup dalam kesengsaraan. Tidak pernah merasakan kelezatan, kenikmatan. Kenapa? Karena dia menempuh hal yang haram. Jadi sabda Nabi ini, hujjibatin naru bisyahwat. Neraka itu diliputi dengan syahwat, maksudnya perkara yang ikut hawa nafsu, tapi bukan berarti menimbulkan kebahagiaan. Paham? Dia ingin menyenangkan hawa nafsu, tetapi itu intinya ujungnya menyengsarakan jiwa. Makanya para pelaku maksiat itu mereka sengsara. Mereka sengsara meskipun kelihatannya senang-senang. Mereka sengsara. Lihatlah Allah sudah tunjukkan bagaimana kehidupan mereka. Rumah tangga hancur, anak-anak kacau, di antara mereka bunuh diri, tidak punya malu, ngeri. Ya, hidup dengan kepalsuan. Sebaliknya orang-orang yang taat kepada Allah, mungkin di antara mereka ada yang kelihatannya susah, tapi hati mereka tentram. Hati mereka tentram. Jadi orang yang ingin masuk surga, maka dia harus melawan hawa nafsunya. Harus berjihad melawan hawa nafsunya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina." Siapa yang berjihad di jalan kami, di antaranya melawan hawa nafsu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa." Siapa yang melampaui batas dan mendahulukan kehidupan dunia daripada akhirat, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahanam tempat kembalinya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan adapun orang-orang yang takut dengan keagungan Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mencegah dirinya yang mengikuti hawa nafsu. Dia cegah, enggak boleh. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga adalah tempat kembalinya. Kita ni kalau mengikuti hawa nafsu terlalu banyak yang mau kita ikuti. Tontonan yang kita dengar yang asyik, apalagi medsos, banyak sekali yang sesuai dengan hawa nafsu. Banyak sekali. Tapi yakinlah setiap maksiat yang kita lakukan hanya memberi kesengsaraan dalam jiwa kita.
Orang yang nonton film Korea, nonton film box office 2 jam dia nonton. Setelah itu coba lihat hatinya pasti kering, pasti kering. Setelah dia nonton senang-senang, habis nonton hatinya apa? Kering. Kebahagiaan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering bilang, maka justru orang yang bangun malam lawan rasa ngantuk, dia ngantuk-ngantuk, dia lawan dia wudu di salat, berdoa, menangis, dia malah bahagia. Malam menangis dia malah apa? Bahagia. Taib. Dalam satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat yang lain, hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i dan Hibban, Al-Hakim, dari sisi yang lain min wajhin akhar, kata Ibnu Hajar dari sisi yang lain, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu al-jannata wan nara, tatkala Allah menciptakan surga dan neraka. Jadi surga dan neraka sudah diciptakan, Allah ciptakan. Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Allah dalam Al-Quran mengatakan tentang neraka, uiddat lil kafirin. Ya. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Uiddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Allah siapkan bagi orang yang kafir. Allah berbicara tentang surga, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu wal ard. Uiddat lil ladzina amanu arduha samawati wa arduha samawati wal ardu uiddat lil ladzina amanu bil uiddat lil ladzina uiddat lil muttaqin. Segeralah kalian menuju ampunan Allah dan surga yang seluas langit dan bumi yang Allah siapkan, sudah Allah bikin. Uiddat lil muttaqin. Allah siapkan bagi orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan para rasul. Jadi surga dan neraka sudah ada. Berbeda dengan kaum Mu'tazilah yang mereka mengatakan surga dan neraka belum ada. Mereka menolak hal tersebut karena pakai logika, kata mereka, buat apa surga dan neraka kalau belum ada isinya? Kalau belum ada isinya. Kita bilang ayat menunjukkan sudah ada. Rasulullah diperlihatkan surga, Rasulullah SAW diperlihatkan neraka. Dalam hadis ini juga, lamma khalaqallahu al-janna wan nar, ketika Allah menciptakan surga dan neraka. Dan jangan dikatakan bahwa surga dan neraka tidak ada fungsinya. Ada fungsinya. Di antara fungsinya bahwasanya orang-orang yang dimasukkan dalam alam barzah, ya, maka dibukakan bagi dia pintu surga atau pintu neraka. Orang yang mendapat nikmat surga, maka dibukakan pintu surga baginya, ada saluran antara alam barzah dia dengan surga dia sehingga dia merasakan hawa surga sampai kepadanya, ya. Jadi sudah ada. Itu alam gaib, kita enggak tahu bagaimana saluran tersebut. Yang jelas orang yang dapat nikmat surga dibukakan bagi pintu surga, diperlihatkan baginya itu kaplingmu, kalau kau dulu bermaksiat maka kau akan tinggal di kapling neraka tersebut. Tapi karena kau beriman maka kau kaplingmu di surga yang itu. Sehingga diperlihatkan. Dan dia merasakan hawa surga tersebut. Kemudian juga Nabi SAW sebutkan orang yang mati syahid, maka ruhnya masuk dalam semacam burung. Allah meminjamkan jasad berupa jasad burung, kemudian ruhnya masuk dalam burung tersebut, kemudian berjalan-jalan di surga. Ya, karena dia telah mengorbankan jiwa raganya. Nanti dia merasakan kenikmatan sempurna kalau hari kiamat. Baru merasakan kenikmatan yang sempurna. Demikian juga penghuni neraka, kata Allah Subhanahu wa taala tentang Firaun, kata Allah, "An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Sungguhnya Firaun dan bala tentaranya dipaparkan neraka kepada mereka setiap pagi dan petang, tiap hari di alam barzah. Tidak, api tersebut tidak sampai, tapi diperlihatkan, dipaparkan. Ini suatu siksaan tersendiri. Dan nanti pada hari kiamat kala, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Nanti hari kiamat masukkanlah mereka ke dalam azab yang lebih pedih. Jadi jangan bilang surga dan neraka tidak ada. Surga dan neraka sudah ada. Dan sudah berfungsi, berfungsi, ya.